Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 23 Juni 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk semua cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih ketika sampai dengan saat ini kami masih ada. Tuhan, mari menyertai hidup dan kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saat ini kami hendak membaca, merenungkan, kami juga mampu melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20 di bawah perikop perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Ketika hari ini kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang menjadi bagian perenungan pada saat ini, di bawah terang tema memerangi roh jahat. Kehidupan jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat ini didirikan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya, dalam misinya, ia melakukan perjalanan yang terus membentuk iman umat Tuhan. Efesus ini adalah kota yang terletak di Asia Kecil, dan kota yang bisa dibilang besar dan sangat penting di wilayah itu. Kota Efesus juga terkenal
dengan jemaat yang dipengaruhi oleh berbagai ajaran. Ada ajaran yang benar, ada ajaran yang palsu. Begitu juga dalam kehidupan jemaat di Efesus, kehidupan mereka antara satu anggota jemaat dan anggota jemaat yang lain itu, mereka tidak memiliki kasih, kerendahan hati satu dengan yang lain. Mungkin mereka merasa bahwa mereka berdiri sendiri-sendiri. Tetapi di sisi lain juga, mereka sebenarnya adalah jemaat yang kuat dan setia. Tetapi di sisi lain, mereka juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang membuat iman mereka menjadi terombang-ambing. Paulus melihat bagaimana supaya mereka ini berdiri di atas iman yang kuat. Supaya ketika mereka menghadapi berbagai pengaruh-pengaruh yang jahat, tantangan yang harus mereka hadapi, mereka bisa menghadapinya dengan baik tanpa ikut arus. Paulus juga mau kasih tahu bahwa sangat penting hidup dalam kasih. Jadi hidup dalam kasih, dalam kerendahan hati, itu merupakan sesuatu yang menjadi kunci hidup. Berdasarkan bacaan teks kita, Paulus menekankan di ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Paulus menekankan mereka untuk bagaimana hidup menggunakan perlengkapan rohani. Mereka hidup harus berdasarkan senjata Allah, bukan kekuatan diri. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan diri, maka ada tipu muslihat iblis. Iblis ini dia bisa memakai kita begitu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam dunia ini. Jadi jangan bilang masing-masing kita ini kita tidak punya celah begitu untuk melakukan yang tidak baik yang ditawarkan oleh iblis. Tetapi ternyata kekuatan yang jahat itu juga kuat untuk membuat kita melemparkan perlengkapan rohani yang seharusnya kita pegang untuk menjadi bagian, supaya kalau ada yang jahat, kalau ada yang tidak benar, kita bisa hadang begitu. Jadi kita harus siap-siap. Sebagai orang-orang Kristen harus siap-siap. Paulus juga menekankan bahwa kita pergunakan perisai iman. Karena dengan perisai iman kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Karena dalam hari-hari ini juga, tidak hanya jemaat di Filipi, tetapi kita yang hidup di hari ini, kita terus berhadap-hadapan dengan kejahatan. Tetapi terkadang kita menerima ketika kita diberikan pilihan untuk melakukan yang jahat. Iblis tidak perlu bersusah payah, karena kita sendiri selalu mencari yang jahat dan melihat itu sebagai sesuatu yang lebih gampang untuk dilakukan.
Bapak Mama saudara-saudariku, Paulus juga menekankan jemaat di Filipi untuk berdoa supaya dengan keberanian menyatakan, dengan doa itu pasti bisa. Dengan doa itu akan dilampaui segala sesuatu yang tidak mudah dan menjadi mudah untuk dilakukan. Maka dari itu Bapak Mama saudara-saudariku, mari kita undang Roh Kudus untuk memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk semua cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.